Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling mulai dari review hotel, villa, tempat wisata sampai kuliner. Ikutin perjalanan Bocan melalui YouTube, Instagram, dan juga TikTok Bobo Cantik biar nggak ketinggalan info-info seru seputar traveling. Jakarta lagi bareng Bocan. Kali ini kita mau staycation virtual di hotel mewah yang ada di Jakarta. Dan ini hotelnya udah jadi inceran Bocan banget, Bobers. Bocan tuh lagi punya bucket list mau nge-review top tier hotel-hotel mewahnya Jakarta. Jadi kemarin kita udah pernah nge-review Park Hyatt, Raffles, Sun Regis. Nah sekarang kita mau ke Hotel Four Seasons. Nah ini Four Seasons tuh awalnya gedungnya di bangunannya Sun Regis yang kemarin kita review, Bobers, di daerah Setiabudi. Dan sekarang dia pindah di sekitaran perempatan Mampang ya katanya. Jadi dia tuh deket sama Mulia Tower, deket ya pokoknya di samping tol gini nih, tapi agak nanggung aksesnya karena kalau misalnya Bobers keluar tol di sini mau masuk tol lagi tuh harus muter ke Semanggi lagi, jadi lumayan. Nah ini udah kelihatan nih gedungnya di samping sini, samping kiri. Dan seperti biasa sebelum Bocan review hotelnya, Bocan mau infoin dulu pesen hotelnya lewat mana. Selalu dong pesen hotel, villa, apartemen, apapun itu lewat aplikasi tiket.com. Pastinya belinya di tiket.com karena harganya termurah. Bobers akan nemuin harga hotel, villa, apartemen dengan harga termurah cuma di tiket.com. Dan untuk Four Seasons Jakarta ini harga kamarnya itu mulai dari 4.100.000-an per malam untuk tipe kamar suite eksekutif. Ini belum sama sarapan ya. Kalau sama sarapan harganya jadi 5.700.000-an. Catat harga bisa berubah sewaktu-waktu. Kalau Bocan kemarin tuh ambil tipe suite sama sarapannya juga, Bobers. Pokoknya buat Bobers yang mau liburan ke hotel mewah dengan harga termurah, pesannya harus di aplikasi tiket.com karena masih ada ekstra diskon lagi sampai 500.000 dengan pakai kode promo Bocan 500k atau Bocan Stay. Kuponnya ini bisa buat nginep kapan aja. Masa berlaku kupon sampai dengan 31 Desember 2023. Nah kemarin Four Seasons Jakarta ini kan harga awalnya itu 5.700.000-an. Setelah dipasangin kupon Bocan 500k dapat diskon langsung 400.000, netnya jadi 5.300.000-an aja. Lumayan banget kan diskonnya. Oh ya buat Bobers yang mau liburan ke luar negeri bisa pakai kode promo juga nih. Ada kode Bocan Stay 500k buat dapetin diskon up to 600.000 dengan minimal transaksi 1,2 juta. Jadi liburannya kemana aja, kapan aja, pesen tiket liburannya di tiket.com. Dan kita udah sampai sekarang di Hotel Four Seasons Jakarta. Nah ini pintu masuk lewat sini. Ini juga ada abang ojol yang mau masuk. Bobers kalau mau pesen makan juga bisa. Nanti bisa titip ke konsier. Nanti konsiernya anter. Ih gila keren ya Bobers. Arrival hall-nya tuh kelihatan ala-ala kerajaan banget. Detail langit-langitnya dibikin bagus banget bangunannya. Nah di sini juga udah banyak staffnya yang berjaga. Terus juga itu ada valet service. Nah ini security sama bellboynya nih Bobers. Tuh langsung sigap bantuin Bocan. Apalagi Bocan bawa bayi, jadi mereka lebih perhatian lagi. Nah ini kita pindahin bagasinya. Habis pindahin bagasi biasalah ya Bocan masuk ke hotel buat urus check in dan suami lanjut ke parkiran. Tapi ini Bocan kasih lihat sedikit desain langit-langitnya keren banget. Dan agak minder sih Bobers, di sini kebanyakan mobilnya bagus-bagus. Kalau mobilnya yang standar biasanya cuma ojol. Nah ini tamu tapi mobilnya standar. Nah nggak apa-apa lah ya, yang penting kan bayarnya sama dan nggak ada perlakuan yang beda juga kok. Nah ini kita lanjut ke parkirannya ada di lantai basement. Four Seasons ini gedungnya tuh sebelahan banget sama perkantoran kan ya, tapi untuk parkirannya dia nggak semerawut kok, parkirannya luas juga. Nah ini kita pilih parkir di sini biar deket sama pintu masuk menuju hotelnya. Nah ini ada lift buat naik ke lantai yang atas tadi tuh Bobers, masih di luar ya, jadi liftnya nggak langsung nembus ke lobby, jadi liftnya ke lantai yang di luar tadi. Nah liftnya juga ramah difabel. Dan kita udah sampai di tempat yang tadi Bocan drop off. Tuh ini bangunan gedung sama kantornya, jadi bener-bener sebelahan. Dan Bocan langsung masuk, pintu masuknya ada di sebelah sini. Ini ada security check juga kayak di bandara ya, tapi
Ada hotel yang lebih strict banget. Bocah nggak tahu tuh, kemarin nginep di hotel Fairmont itu strict banget Bobors. Nggak tahu karena tampang suami yang mencurigakan atau gimana. Tapi di sini ya oke lah, masih nggak terlalu yang ketat banget. Nah ini area lobbynya cakep. Lobbynya nggak terlalu luas Bobors, cuma ada beberapa kursi. Ya dikit lah kursinya, nggak bisa dihitung sama jari gitu. Tapi nuansa mewahnya tuh kental banget. Nah ini ada tangga untuk menuju ke meeting room. Terus di sebelah sana itu restoran besok kita sarapan, namanya Palm Court. Nah kalau yang di sebelah kiri ini ada bangunan, sebelah kanan ada library, sama sebelah kanan yang warna biru-biru itu toko roti. Ada pastry gitu, pastry bakery lah. Nah ini bunganya yang dipakai pastinya bunga asli ya, karena dia hotel bintang 5 beneran. Terus suasananya tuh tenang, jadi Bobors harus behave banget. Tapi tetap gak ada yang ngalahin vibesnya masuk ke Sunrise tuh, belum ada hotel yang ngalahin. Masuknya tuh kayak merinding yang jiper gitu. Kalau di sini nggak, Bocan masih ngerasanya aman lah. Nah kita udah selesai check in. Terus Bocan dikasih tahu ini liftnya di sebelah sini sama staff concierge-nya, tapi nggak diantar sampai kamar ya Bobors. Terus juga nggak ditawarin welcome drink atau apa, jadi check innya tuh ya check in biasa aja, kayak kurang personal gitu servisnya. Dia nggak yang sebut nama, nggak yang nganter sampai ke kamar, dan gak ditawarin welcome drink sama sekali juga. Padahal ini hotel bintang 5 dan harga kamarnya tidak murah. Tapi ya Bobors bisa nilai servisnya kayak standar gitu doang. Nah ini lorongnya, kamar Bocan tuh ada di paling ujung. Ini ada di kamar 607 tuh. Ini kamar tipe suite. Sebenarnya untuk kamarnya tuh semuanya bentuknya mirip-mirip Bobors, dan cuma ada satu tipe doang. Paling bedanya ke view ya, view residensial atau view kolam renang gitu. Tapi bentuk kamarnya ini kayak gini semua. Ada yang beda, itu yang presidential suite harganya 80 jutaan. Nah untuk kamarnya ini dia ada 2 ruangan terpisah, jadi ini tuh bisa dipakai buat terima tamu. Terus di sini ada sofa, sama ada televisi, dan ada meja kerja juga. Kalau di kamar sih disediain ya welcome fruitnya, tapi yang pas check innya itu nggak ada welcome drink dan lain-lain. Dan di kamar juga nggak ditawarin welcome drink, karena biasanya kemarin di Sunrise emang pas check in Sunrise malah 2 kali welcome drink, pas check in sama pas di kamar juga dikasih. Oke kita lanjut. Ini fasilitas di kamar ada televisi, TV-nya masih TV kabel, belum bisa streaming. Terus di samping sini di foyer itu dipakai buat naro minibar, buat taruh mesin kopi, air mineral. Terus ini juga ada welcome snack. Snacknya enak ya, snacknya Four Seasons sih pasti enak lah ya. Terus ini ada percangkir dan pergelasan. Dan di bawahnya ini ada minibar. Ini minibarnya bayar ya Bobors. Dia price list, tapi price listnya bukan yang dicetak harganya berapa. Jadi price listnya tuh scan barcode. Jadi Bobors kalau ada scan barcode di tempat minibar itu artinya price list, bukan berarti gratis harga minibarnya. Nah ini di dalam kulkasnya ada minuman juga. Terus di samping pintu masuk ini ada iron board tuh, disediain papan setrika kalau misalnya butuh buat meeting bajunya lecek gitu kan, karena ini sebenarnya hotel bisnis sih. Dan sebelah sini tuh kamar mandi, nembus ke kamar mandi, tapi nanti kita lihat ruang tidurnya dulu ya. Lihat pemandangannya dulu. Nah pemandangannya itu ke jalan tol sih Bobors, jadi di kejauhan sana tuh jalan tol. Terus ini ada lapangan, nggak tahu nih lapangan dari gedung kantornya atau dari mana, tapi kita pemandangannya ini lapangan sama kipas AC. Nah sekarang kita mau lihat kamar tidurnya. Bocan tuh udah request baby crib, tapi ini baby cribnya ukuran bule kali ya, agak kesusahan Bocan naruh bayi di sana. Terus ini ranjangnya ukuran king size Bobors. Aduh ini empuk banget, linennya juga halus, tidurnya nyaman banget deh di sini. Rasanya tuh kayak kita tidur dipeluk gitu sama kasurnya, enak banget feelnya. Nah ini di tiap ruangan itu dia pakai chandelier, jadi bukan cuma lobby hotel doang, tapi kamarnya juga dipasangin chandelier, cakep ya. Terus di sini ada televisi lagi, ini ukurannya sama kayak yang di living room tadi, dan ya cuma TV kabel aja Bobors. Tuh
dan ada jendela kacanya luas. Terus untuk buka tutup gorden ini otomatis, Bobers tinggal tekan tombol aja. Tapi untuk filtrasinya ternyata masih manual. Cuma yang gorden beratnya doang yang otomatis. Nah, ini pemandangan kamarnya setelah dibuka, cakep ya. Jendelanya tuh muter gitu kan, hampir muter, jadi view-nya bagus banget. Dan ini kelihatan pemandangan kolam renangnya dikit di sebelah situ. Bocan gak sabar sih mau explore kolam renangnya, karena kolam renangnya banyak pepohonannya, kelihatan bagus. Terus ini untuk casan dia ada USB charger juga. Dan sekarang kita keliling ke area bathroom. Untuk bathroomnya ini dia pakai bathtub, semua kamarnya rata-rata pakai bathtub. Terus wastafelnya juga double ya Bobers. Dan Bocan dapet tambahan amenities untuk baby tuh. Jadi ada sabun, shampoo, sama diapers buat baby. Terus untuk amenities hotelnya dia pakai brandnya Bali Radiance. Itu enak juga wanginya. Nah, ini kita lihat amenities bathroomnya, ada dental kitnya oke ya. Pasta gigi sama sikat giginya tuh bermerek. Terus juga ini untuk bathtub disediain sabun tambahan, Lova sama garam mandi. Dan sekarang kita beralih lagi. Ini sebelah sini tuh showernya Bobers, shower terpisahnya. Jadi Bobers bisa mau mandi di bathtub atau mau mandi cepet, bisa pilih showernya. Ini pastinya ada water heater. Terus juga amenitiesnya masih pakai Bali Radiance yang tadi. Cuma ini botolnya keras banget mencetnya. Nggak tahu deh, botolnya susah mencetnya. Terus ini klosetnya masih belum otomatis ya Bobers, masih kloset biasa. Dan sekarang kita mau nembus ke walk-in closetnya. Jadi kamar mandi itu nembus ke walk-in closet, nanti nembus lagi ke sana itu foyer. Nah, di sini tempat naruh koper, naruh barang-barang, ada gantungan, terus juga ada safe deposit box tuh dalam lemari, sama ada meja rias. Dan sekarang walaupun ini hotelnya bisnis, tapi kalau weekend dia tuh masih nyediain kids corner Bobers. Dan kita mau mampir ke kids cornernya yang ada di lantai 2. Satu lantai di atas lobby. Itu biasanya sebenarnya ruang meeting, cuma biasanya kalau weekend dipakai buat tempat permainan anak-anak kayak gini. Tuh, ini kids corner, ada tambahan cemilan juga buat mereka. Kita intip ya kids cornernya nanti. Tapi ini Bocan masih salfok sama interiornya, cakep banget ya Bobers, klasik mewah gitu, berasa kayak hotel-hotel Eropa gak sih? Nah, ini area permainannya. Jadi ini tuh nggak standby terus-terusan ya Bobers. Dia cuma ada di Sabtu Minggu sama dari jam 9 sampai jam 6 sore. Jadi nggak terus-terusan standby ada. Nah, permainannya ini cukup lengkap. Ada berbagai macam puzzle, Lego, terus juga ada mandi bola tuh Bobers. Enak sih mainannya, lumayan. Tuh, ini ada mandi bola. Dan ini Bobers lihat ya, gak ada anak-anak lain. Kayaknya rata-rata tamu yang ini memang tamu bisnis sih, jarang yang family. Dan udah selesai, anak-anak minta popcorn. Itu udah disediain free. Kalau misalnya mau ngemil popcorn, minum teh ataupun minum jus, itu udah tinggal ambil aja. Nah, abis ke kids corner, sekarang kita mau berenang Bobers. Kolam berenangnya itu ada di lantai 5. Ini satu lantai isinya wellness semua ya. Ada gym, ada spa, ada salon, sama kolam berenang. Nah, ini fasilitas gymnya Bobers bisa lihat, alat-alatnya cukup banyak. Tuh, ada barbel, ada treadmill segala macam. Sampai yang angkat-angkat beban yang buat ya gitulah. Bukan anak gym soalnya. Nah, kita lanjut ke kolam renang. Kolam renang ini di luar dan ini mesti pakai akses card ya Bobers. Tuh. Ini poolnya sih overall gak terlalu luas ya Bobers. Mungkin karena ya namanya lahan di Jakarta kan udah susah ya. Nggak bisa yang gede-gede kayak di Bali gitu. Nah, jadi kolam renangnya gak terlalu luas, tapi cukup mumpuni banget. Ya tuh panjangnya lumayan sih. Area poolnya segini aja nih Bobers. Area pool sama gardennya tuh cuma nih dari ujung ke ujung di lantai 5 ini. Tapi ya pemandangannya cakep juga Bobers, karena ada sunset di sebelah sana, terus pepohonannya sama perintilan-perintilan penghias kolam renangnya tuh berasa kayak hawa-hawa Bali gitu kan.
Nah ini kolam renangnya, Bobors bisa pilih mau berenang di kedalaman yang mana, sama ada fasilitas jacuzzinya juga. Nah ini fasad bangunannya yang kalau kita lihat dari jalan, ini bisa dilihat dari poolnya juga. Terus di atas tuh ada tangga lagi Bobors. Nah di sini nanti bisa lihat pemandangan sunset, tuh bisa buat santai-santai juga, bisa buat berjemur. Dia pinter ya, karena lahannya nggak luas gitu, jadi dibikin ruang santainya tuh ada dua, ada mezaninnya juga di atasnya. Tuh, kalau Bobors mau santai di sini, mau lihat pemandangan kolam renang atau di bawah penuh, bisa mampir ke sini. Nah, yang enak lagi kalau misalnya nginep di hotel bintang 5 itu, kita berenang pun dapat welcome drink Bobors. Tadi kan pas check-in nggak dapat welcome drink, tapi untuk staff di poolnya dia ngasih welcome drink untuk setiap tamu yang datang ke pool, yang mau berenang gitu. Tadi welcome drinknya tuh ada infused water lemon, sama ada yogurt juga. Nah ini kolam berenangnya, air dingin, enak sih berenangnya sambil nikmatin sunset Jakarta. Tuh sampai ada obor-obornya juga. Jadi walaupun lahannya nggak terlalu luas, tapi vibes Balinya tuh tetap berasa, vibes liburannya, vibes resortnya tetap berasa Bobors. Dan bagus, suasananya tuh bagus, nggak kerasa kayak kita lagi di Jakarta, walaupun di sekelilingnya tuh gedung-gedung pencakar langit ya, tapi hawa-hawa Bali, hawa-hawa pepohonan, sampai ada bikinin obornya tuh lucu banget Bobors. Dan kita udah selesai berenang, sekarang balik ke kamar. Ini pencahayaan di dalam kamarnya ya. Tuh penerangannya oke. Bobors mau kerja, mau istirahat, nanti bisa diredupin sedikit kalau mau tidur. Pencahayaannya oke, nggak ada nuansa yang creepy. Terus di kamar mandinya juga terang benderang, dan ini keramik semua, jadi suasananya tuh terang banget Bobors. Nah sekarang kita mau intip kalau di lobi pas malam seperti ini nih, tuh kurang gelap, maksudnya malah kurang terang ya Bobors. Tadi pas siang malah kelihatannya terang benderang, pas malam malah kerasanya agak gelap, padahal ini lampunya nyala semua juga kan ya. Cakepan pas siang sih lobinya tuh. Nah ini arrival hall-nya yang tadi Bobors, cakep banget, artistik ya. Kalau misalnya ada penilaian arrival hall terbagus, kayaknya Four Seasons Jakarta menang deh. Jadi inget Apurva tuh. Cuma Apurva kan lahannya gede, kalau ini lahannya terbatas tapi tetap cakep juga. Dan sekarang kita mau intip kecepatan internetnya Bobors. Internetnya kenceng banget, tapi di limit cuma 20 Mbps aja per gadget. Kalau enggak ini pasti bisa lebih kenceng lagi. Dan ini kalau mau connect ke TV Bobors bisa pakai kabel HDMI. Colokannya udah disediain tuh di meja. Asal ya Bobors bawa kabel HDMI-nya aja. Jadi bisa nonton streamingnya di laptop, tapi nontonnya di TV. Nah kita dapat kiriman makanan dari concierge, karena Bocan pesen ojol terus titip ke concierge, nanti concierge-nya yang nganter. Nah ini makan malam Bocan ada nasi bebek sama gorengan. Cuma sebel banget, udah pesen gorengan banyak-banyak nggak dikasih cabai rawit 1 biji pun. Aduh, mana enak kan makan gorengan nggak ada cabenya tuh Bobors, nggak ada cabai satu pun. Kalau nasi bebeknya ini favorit nih, langganan Bocan di Ben Hill. Ini nama warungnya Nasi Bebek Legenda, dia ada di ojol. Dan selamat pagi, suasana pagi harinya masih sama. Ya iyalah sama, masa gedungnya pindah ya. Masih sama kayak kemarin Bobors. Langit Jakarta birunya agak sedikit ditutup putih-putih ya, katanya sih polusi. Dan sekarang kita mau sarapan. Sarapannya ada di lantai 2 Bobors. Nah ini kita sarapan, kita turun. Bocan tuh nginep pas tanggal merah kemarin tuh, tanggal 28 ya, hari Maulid Nabi. Jadi dari hari libur ke hari kerja, karena kan hari tanggal merahnya pas di weekday kan. Nah ini udah, kalau di luar tuh udah rame tuh orang kantor tuh udah masuk kerja lagi. Dan restorannya, wih gila sih, ini restoran terkeren Bobors, desainnya tuh, chandelier-nya unik banget, ikonik banget Four Seasons Jakarta ini ya. Kalau untuk detail-detail bangunannya tuh bagus Bobors. Walaupun kalau Bobors nanya overall keseluruhannya
tetap kelihatan bagusan Sunrises ya, tapi untuk di beberapa part Four Seasons ini susah dikalahin deh. Restoran ini cakep banget. Nah, untuk sarapannya dia itu mini buffet. Jadi kalau untuk kayak roti, untuk susu, buah itu Bobors bisa ambil sendiri, tapi untuk main course Bobors bisa pesen, dan itu pesennya nggak dibatasin ya, jadi bisa nambah. Nah, ini buah-buahannya, platingnya juga cakep, motong buahnya aja nggak standar tuh ya. Tadi melon masih disediain toppingnya. Terus ini aneka sereal sama aneka salad, Bobors bisa makan sepuasnya karena dia di buffetin gitu kan. Terus ini ada cold cut, ada daging-dagingan, sama ada sayur-sayurannya juga buat pelengkap saladnya Bobors. Tuh, buahnya sama sayurannya seger-seger. Kualitas makanannya sih enak ya, maksudnya dari kualitas buah, dari kualitas sayuran itu enak. Nah, di sebelah sini ini tuh area pastry-nya. Ini juga pastry-nya enak-enak tuh. Bobors bisa tahu deh mana roti yang enak sama roti yang standar aja tuh, dari looknya aja tuh udah kelihatan enak banget ini tuh enak. Nah, ini berbagai macam keju. Kemarin kita udah pernah coba dan gak terlalu suka, jadi kita skip ya. Kita Bocan ngikutin lidah Indonesia aja, kita makan makanan Indonesia aja. Nah, ini ada berbagai macam selai. Terus ini kue-kuenya, ada kue tradisional Indonesia, ada lapis legit, sampai ada kue ala-ala barat tuh ya. Ada muffin, terus ada croissant, ada kayak donat gitu Bobors yang dalamnya tiramisu. Ini kuenya enak banget, pengen nambah banyak tapi inget gendut banget targetnya. Nah, ini roti buat bikin roti panggang. Terus ini ada marble cake, ada bolu pisang sama bolu nanas. Nah, di sebelah sini ini tuh noodle station ya Bobors, sama tempat masak kokinya. Jadi kalau kita pesen nanti dimasakin di sana. Nah, ini Bocan pesen 4 menu main course buat si kakak, si adik, sama Bocan dan suami. Nah, si adik ini Bocan pesenin nasi goreng. Sebenarnya kalau nasi goreng standarnya mereka itu lengkap ya, toppingnya ada rendang, ada udang, cuma karena buat anak-anak jadi toppingnya dikasih telur doang. Nah, ini lontong sayur kesukaan. Ini lontong sayurnya rich banget, enak, gurih, terus bumbunya tuh kental. Terus ini Bocan ronde kedua, abis makan lontong sayur nambah dimsum. Dimsumnya juga enak, isiannya tuh full dan berasa daging semua, bukan sagu doang. Nah, ini yang tadi kue. Terus ini egg benedict nih Bobors. Jadi egg benedict, ada sosisnya juga. Terus kopi deh, cappuccino ya kan. Nah, ini ada menu yang keliling juga kalau misalnya Bobors masih kurang. Dan untuk sarapannya itu anak Bocan yang si kakak kena extra charge 200.000 apa 180.000 ya, 180 hampir 200-an deh Bobors untuk sarapannya. Nah, untuk restorannya ini ternyata dia tuh masih ada area outdoornya, jadi Bobors bisa makan di dalam tadi atau di luar. Di luar juga gak kalah estetik. Kalau misalnya mau ngerokok sih biasanya di luar ya, tapi kalau Bocan sih lebih suka yang di dalam karena adem pakai AC. Nah, di sebelah sini masih ada tempat makan juga, dan ini lucu nih tempat makannya kayak disangkar-sangkar burung gitu Bobors. Nah, di sebelah sini ini masih ada tempat apa ya? Kayaknya bukan tempat makan sih ya Bobors. Tempat makan agak susah, tapi bisa kali ya, tuh ada mejanya. Kalau misalnya Bobors mau makan di sini nanti bisa request mejanya ditaruh di tengah. Nah, abis sarapan kita balik ke kolam renang lagi. Kita mau lihat suasana pool pas siang harinya seperti apa. Ini ada pool anak juga Bobors. Kemarin gak sempet kerekam karena ada orang gitu kan, jadi buat menjaga privasi tamunya. Nah, ini suasana kolam renangnya pas siang hari itu terik banget sih. Panas, berasa panas banget ya, namanya Jakarta gitu kan, panasnya berasa. Enakan berenangnya pas sore-sore Bobors. Dan sekian review Four Seasons Jakarta dari Bocan. Semoga bisa menghibur Bobors yang belum bisa liburan dan bisa jadi referensi nih buat Bobors yang perlu liburan di Jakarta. Terima kasih udah nonton, dadah.